saya menghimbau buat kita semua, mari menghitung kemungkinan terburuk. Ya, karena BBM naik tidak terbendung. Dulu naik 500 rupiah saja, nangisnya sampai 5.000 liter tuh air mata. Ya, sekarang malah tenang-tenang aja, malah dikit-dikit memuji-muji pemerintah. Ya, nanti Pertalite ini di planning oleh beliau-beliau itu sampai 33.000 per liter. Ya, saya nggak tahu nih, kuping saya salah dengar atau sayanya matanya kurang lihat kali ya. Tapi memang saya lihat permainan ini sudah disiapkan untuk kemenangan 2024 untuk orang yang ingin menang. Sesungguhnya malam ini adalah malam yang saya mengawali dengan menghubungi sahabat saya Gus Nur yang sudah pernah, kalau boleh dibilang apa ya, sayanya yang nggak bisa ya, kunjungan balasan. Saya nggak sempat nengok antum di penjara ya. Gus Nur nengok saya ke dalam dan kita di dalam ya begitu deh ya. Ini sama-sama alumni, mungkin kalau di sebelah kanan saya ini presiden pidana ya. Presiden penjahat pidana gitu. Secara subjektif mungkin dengan Ustaz Taufik saya kenal dan suka dialog, dan beliau juga pernah jadi anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Satu partai sama. Yang saya sering sebut Partai Pemaksaan Persatuan. Dengan Ustaz Wahyu makanya dari tadi saya pasif karena saya merasa belum pernah berinteraksi. Saya sempat bilang saya tidak punya memori. Kata beliau, Ustaz Wahyu itu tokoh Muhammadiyah gitu ya. Kalau tokoh Muhammadiyah nggak kenal sama Alfian, keterlaluan itu ya. Saya ini kader pengkader IPM, kader pengkader IMM, kader pengkader pemuda Muhammadiyah. Saya instruktur nasional Taruna Melati 3. Ya. Jadi kalau orang yang dianggap tokoh Muhammadiyah atau sayanya kurang bergaul. Udahlah, itu yang jelas judulnya kenalan. Di ruangan ini saya lihat beberapa orang saya kenal, dan juga saya bersemangat karena tadi istri saya yang kebetulan mengantarkan salah satu atau menengok putri kami yang di Ibnu Abbas Klaten memberi kabar, Mas, kita mau datang ke sini. Jadi saya pikir ini jadi bagian daripada energi saya untuk bicara. Tetapi saya memandang yang perlu kita dengar banyak nanti adalah Dr. Taufik dan Gus Nur ya. Kalau saya tidak terlalu perlu memberikan narasi dan deskripsi yang terlalu panjang lebar. Pertama, nanti akan menyita waktu panjang karena saya juga punya basic filsafat pendidikan. Konteksnya adalah kita punya persoalan bahwa negeri ini terus-menerus mengalami keadaan yang kalau saya bilang itu dia vicious circle gitu. Seperti lingkaran setan berulang, dan betul kata Ustadz Wahyu tadi, kita tuh kalah bukan karena kehebatan musuh. Kita kalah karena kita ternyata tidak mampu menyatukan energi untuk melawan musuh. Kebiasaan kita mereaksi musuh kalau kita sudah ada di ujung kekalahan. Makanya kasus-kasus politik kita selalu tidak pernah bisa menang. Kenapa? Karena kita tidak merancang kemenangan. Kenapa kita tidak bisa menang? Karena kita tidak ada kerelaan untuk mengakui kelebihan teman kita. Kita butuhkan sekarang adalah seruan dan semangat persatuan. Suka ataupun tidak, negara kita berada satu keadaan yang sangat terang-terangan bersikap tidak adil kepada umat Islam. Betul-betul kita dihinakan, kita dibuat tidak punya ya. Katakanlah misalnya Maulid Nabi digeser semaunya. Terus tahun baru Islam 2 tahun yang lalu dipindah tanggalnya. Coba kalau kita pikir, kalau Natal dipindahin tanggal 26 Desember, reaksi nggak ya? Ya kan aneh gitu. Kita ini mayoritas diperlakukan seperti itu. Misalnya lagi apa?
ketika Front Pembela Islam dibubarkan, hampir tidak ada pembelaan dari lembaga-lembaga yang punya nilai representasi. Tokoh-tokoh yang punya kualitas, yang boleh dibilang punya daya edukasi atau daya opini, itu tidak ada yang bicara sama sekali. Saya tidak juga berasa punya kemampuan untuk membela, tapi saya bertanya, Front Pembela Islam itu dibubarkan, apa gitu alasannya? Yang saya tahu kalau sampai pembubaran itu berarti masalahnya fatal, kesalahannya fatal. Ya, itu kan Dr. Taufik ya sebagai seorang lagi nomor telepon. Nah, artinya buat saya tidak juga berasa punya kemampuan untuk membela, tapi saya bertanya, Front Pembela Islam itu dibubarkan, apa gitu alasannya? Yang saya tahu kalau sampai pembubaran itu berarti masalahnya fatal, kesalahannya fatal. Ya, itu kan Dr. Taufik ya sebagai seorang lagi nomor telepon. Nah, artinya buat para jamaah semua, saya ingin mengatakan bahwa pertemuan ini saya akan membatasi waktu. Bahwa kita punya persoalan-persoalan, kalau kita urut, dia diantaranya adalah kaderisasi, namanya babat ilalang. Babat ilalang itu fase pembunuhan tokoh-tokoh yang tidak terkenal. Jadi di kampung-kampung ada ustadz-ustadz, ada merbot, ada imam-imam musola yang dibunuh tanpa kita bisa mengejar siapa pelakunya, karena kita nggak ada gunanya melapor. Malah yang sering terjadi yang melapor justru yang ditangkap. Nanti Dr. Taufik itu kasih tahu kenapa bisa begitu tuh. Kita yang lapor, kita yang ditangkap. Ya, saya tidak untuk dalam posisi mengkritik siapapun, saya sedang merasa terheran-heran. Tidak pernah kita coba membuat semacam analisis SWOT bahwa persoalan kita bukan satu hal saja. Soal komunisme PKI, saya adalah orang yang paling, ya mungkin saya berharap kalau saya meninggal dunia saya masih bisa husnul khotimah. Persoalannya cloningnya belum terbangun. Cloning untuk memahami sistematika, tahapan-tahapan, fase-fase. Karena saya ingin katakan dengan waktu yang harus saya batasi, bahwa gerakan komunisme PKI ini sekarang sudah sampai di ambang, sudah isyhadu bi anal PKI. Itu lihat stand up komedi, sampai terang-terangan dia bilang dia bawa cucunya dari Murad Aidin. Itu kan pertanda bahwa orang-orang PKI itu, apakah anaknya, apakah cucunya, apakah dianya, dulu terbit buku Aku Bangga Jadi Anak PKI. Buku itu terbit di bulan Juni 2002. Ya, mungkin yang perlu dipertegas, buku itu sudah tercetak sebanyak 2 juta eksemplar. Logikanya, terlepas kualitas buku, kalau buku tersebut berjudul Aku Bangga Anak PKI, lalu kemudian dicetak sampai 2 juta eksemplar, kalau itu sampai di rumah, berarti kan yang lihat bukan hanya 1 orang. Ya, saya sudah telusur dan sudah saya coba baca agak teliti, buku itu memang sesungguhnya dari segi mutu nggak ada secara akademis, tapi efek sense of PKI-nya kuat. Terus terang saja para jamaah sekalian, saya ingin katakan mereka sedang menunggu waktunya kita betul-betul tidak siap. Maka tadi Ustaz Wahyu sudah cukup bagus memberikan satu strip tentang syaja'ah. Ya, misalnya dari saya nih tawaran secara singkat karena waktunya tidak mungkin saya perpanjang. Bagaimana bagi siapapun yang kebetulan sekarang menyimak ini secara luas, saya mengajak kalau memang mau ada pertemuan yang berhubungan dengan pemutaran film G30 SPKI, saya menawarkan pertemuan tersebut adalah pembekalan untuk para komentator. Gitu, Guru. Karena kalau saya diundang lagi suruh cerita, itu akhirnya saya cuma dengar dari saya tukang dongeng. Ya, itu sudah kita tempuh di Muhammadiyah Jakarta Pusat tahun lalu. Itu kita undang 200 masjid. Jadi saya datang menjelaskan tentang, kan ada beberapa film. Film yang pertama G30 SPKI, yang kedua Operasi Trisula yang di Blitar Selatan. Atau kalau mau lihat lagi bagaimana kelakuan negeri-negeri yang berpaham komunisme, itu kalau kita lihat film-filmnya mengerikan. Nah, sekarang ada anak yang malah membangga-banggakan PKI. Bahkan anak-anak itu sampai ketika dia mau masuk TNI, dia malah menuding-nuding orang-orang yang melarang PKI. Jadi saya ingin katakan PKI ini ada dalam posisi yang semakin sumringah. Ya, dia udah siap. Nih kalau udah orang
Alfian nggak didengerin lagi, bagus nih. Siapa lagi didengerin? PKI-nya mana? PKI-nya ada di istana, PKI-nya ada di DPR. Itu terang-terangan. Saya sempat ngobrol dengan Bitor Suryadi. Bitor kan sekarang tidak di istana lagi. Dia telepon saya karena dia berbenturan dengan salah satu teman di KSP. Dia cerita sama saya, yang antum omongin itu bener. Nah, sekarang kita semua tenang-tenang saja ya. Memang kan udah selesai. Tidak akan ada lagi orang berteriak dan menggunakan kaos Palu Arit. Karena Palu Arit itu per pemilu 2014 sudah menjadi penentu daripada seluruh kebijakan. Satu, dicabutnya Perda Syariah seluruh Indonesia per tahun 2014-2015. 3.134 Perda Syariah sudah tiada, sudah dibunuh. Dua, pidatonya dari orang yang bernama Cahyokumolo yang mengatakan perkembangan komunisme dan paham komunisme adalah sangat lancar dan besar. Coba bayangkan, pidato terbuka di depan Komisi 2, tidak ada satupun DPR RI yang interupsi gitu. Pak, Anda ngomong telah salah nih, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, Pasal 107 ayat A sampai E. Barang siapa orang yang menganjurkan paham komunisme, leninisme, marxisme, dan seterusnya diancam kurungan sekitar 15-20 tahun penjara. Ya. Sekarang itu bisa mengumumkan di dalam DPR tanpa ada yang interupsi. Ya. Terus terang jamaah sekalian, saya pikir saya harus membatasi sampai di sini dulu karena hal-hal lain bisa bersifat next ya, di lain kesempatan kita perlu dengar breaking news, informasi keumatan. Cuma mungkin saya menghimbau buat kita semua, mari menghitung kemungkinan terburuk ya, karena BBM naik tidak terbendung. Dulu naik 500 rupiah saja nangisnya sampai 5.000 liter tuh air mata ya. Sekarang malah tenang-tenang aja, malah dikit-dikit memuji-muji pemerintah ya. Nanti Pertalite ini di planning oleh beliau-beliau itu sampai 33.000 per liter ya. Saya nggak tahu kuping saya salah dengar atau sayanya matanya kurang lihat kali ya. Tapi memang saya lihat permainan ini sudah disiapkan untuk kemenangan 2024 untuk orang yang ingin menang. Sekian.